mereka itu waktu itu lockdown itu, mereka bener-bener tiap hari. Jadi ada orangnya akan ketokin rumah satu-satu. Cek ada berapa orang di rumah, ada yang keluarga, suhu tubuhnya berapa, semua dicek satu-satu. Semua komplek yang ada di China. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Hari ini, episode kali ini, gue kedatangan seorang guest dari tempat yang jauh, bukan dari Indonesia. Dia sekarang berada di negeri China mainland, daratan Tiongkok. Ini temen gue, udah lumayan lama lah. Dulu sempat satu perusahaan gue sama dia, namanya Marcelina Wang. Dan sekarang dia berdomisili lu di mana sekarang? Beijing ya? Di Beijing. Ya, di Beijing sekarang. Apa kabar, Cel? Baik kok. Halo semuanya. Ya, Marcel ini udah lumayan lama tinggal di China, tinggal di Tiongkok. Dia bolak-balik dulu sebelum pandemik, bolak-balik Indonesia, Tiongkok. Tapi karena sekarang pandemik susah untuk bolak-balik, ya, dia memilih untuk stay di Tiongkok. Lu berapa lama sih sebenarnya di Tiongkok kalau di total? Kalau di total tahun ini 10 tahun udah. Udah 10 tahun. Iya. Ya, berarti inilah istilahnya lu udah katam lah ya kehidupan di sana ya. Cel, gue penasaran nih, sebenarnya kalau ngomong tentang China ini kan nggak bisa dilepaskan dengan ya peristiwa di Wuhan lah ya, Wuhan outbreak COVID itu kan outbreak-nya awalnya dari sana, dari sebuah pasar yang konon katanya di sebuah pasar di kota Wuhan. Nah, yang jadi pertanyaannya begini, semenjak kejadian itu dan udah menyebar ke seluruh dunia itu kan boleh dibilang berita-berita dari China tuh tentang kejadian-kejadian COVID itu kan hampir nggak kedengaran lagi kan. Ada, tapi itu nggak semasif dulu lah. Pas yang zaman-zaman di Wuhan tuh gue inget ada yang ngevideoin mereka nggak bisa keluar dari apartemen, mereka saling teriak-teriak, Wuhan Ciao, itu kan wah ini banget kan, heboh banget. Tapi sekarang tiba-tiba tuh kayak lenyap gitu loh. Sebenarnya di China sendiri sekarang tuh kondisinya, keadaannya gimana sih? Udah normal atau gimana? Sebenarnya kalau dari yang aku lihat sih ya, lebih ke definisi sebenarnya dari new normal sih. Jadi mungkin orang pada mikirnya, wah China udah lepas, bebas dan segala macam gitu. Cuman untuk sebagai orang yang di sininya, aku ngelihatnya senormal, maksudnya ini definisi normalnya mereka itu udah new normal, jadi bukan normal yang kayak dulu lagi gitu loh. Jadi kemana-mana pakai masker dong? Untuk sekarang, aku cuma bisa ngomong untuk Beijing sih ya, at least untuk Beijing sih masih sih masker, terus kalau mau masuk gedung harus scan kayak health code gitu, untuk tracking kan. Pakai handphone? Iya, pakai WeChat. Jadi kayak ada WeChat mini program itu. Jadi pemerintah waktu yang pandemik itu, mereka langsung bikin mini program yang namanya Health Code. Itu dibikin itu dengan tujuan untuk ngebantu tracking orang-orang ini pergi ke tempat mana aja. Jadi misalnya mau masuk ke minimarket, scan dulu. Mau masuk kemana, scan dulu. Jadi, kalau misalnya ketahuan dia sampai positif, itu lebih gampang di-track. Oh, dia sudah ke sini. Jadi, semua orang yang udah ke tempat ini diharuskan untuk tes juga gitu. Karena takutnya ada kemungkinan positif. Jadi, kayak tujuannya untuk itu gitu. Oh, oke. Dan itu Cuman memang pasti ketahuan tuh. Kalau misalnya, let's say gini, contoh misalnya amit-amit lu positif gitu misalnya di sana. Pasti ketahuan tuh. Lu terakhir kali lu kemana, dan kemungkinan mereka bisa membaca, oh lu tuh terjangkitnya di sini nih. Itu bisa ketahuan. Kalau terjangkitnya di mana nggak secanggih itu sih. Kalau itu udah canggih banget ya. Cuman at least kayak jejaknya dia beberapa hari terakhir dan kemungkinan apa ada source lain yang misalnya dia mungkin ke minimarket ini dan ternyata pas udah dites semua yang ke minimarket ini ada satu orang lain yang positif juga. Jadi mereka menggunakan teknologi ini untuk bantu untuk trackingnya sih. Lebih ke trackingnya gitu. Dan orang yang ketahuan positif itu dan orang-orang di sekitar yang pernah ke tempat itu tuh harus tes juga. Di swab semua, iya. Jadi kayak di swab semua atau nanti disuruh di kuarantin gitu, itu semuanya akan ada instruksinya gitu dari pihak yang ngurusinnya gitu. Tapi gue gimana yang ngeliat ya, China itu kan penduduknya 1 miliar lebih ya. Itu controllingnya tuh gimana ya menghadapi orang sebanyak itu tuh?
Dan China itu kan negara yang gede banget kan. Iya. Nah, kalau aku lihat-lihat sih controlling, karena kan memang sebenarnya di sini kan semuanya lebih centralized lah ya. Jadi kayak semua kalau misalnya dari pemerintah kasih kebijakan seperti ini, ya udah semua akan ngejalanin secara serentak gitu loh. Dan menurut aku yang bikin kenapa mereka bisa lebih gampang dikontrol istilahnya, itu menurut aku sendiri karena memang kayak cinta negaranya deh, rasa cinta negaranya, dan kayak mereka tuh bisa punya pikiran tuh kayak, oh kalau aku berbuat seperti ini, mungkin aku bisa ngerugiin semua masyarakat yang lain gitu. Jadi kayak pemikiran-pemikiran seperti ini yang bikin mereka kayak Wuhan waktu itu, mereka yang bersedia akhirnya nggak apa-apa, kita stay di rumah asal kita nggak nularin orang lain gitu loh. Jadi ini sebenarnya poin plus yang makanya kenapa mereka lebih bersedia untuk diatur lah, apalagi untuk menghadapi pandemik kayak gini kan, yang sebelumnya mungkin nggak pernah di kehidupan mereka ngadepin sesuatu yang pandemik yang seintens ini gitu. Beda banget ya sama di sini ya. Yang kemarin aja abis divaksin, baru vaksin pertama aja, ini malamnya langsung party. Itu susah ya ngomongnya ya. Ya gimana ya? Soalnya kan gini, sebenarnya kalau gue ngeliat kan penduduk di Indonesia sama penduduk di China itu kan ya memang bedanya lumayan jauh lah, hampir setengahnya lah. Tapi kan tetap kita menghadapi orang dalam jumlah yang banyak banget kan untuk ngatur ya. Tapi ya gue melihat negara China ini kan penduduknya lebih banyak, 2 kali lipatnya Indonesia. Tapi itu bisa mengatur sedemikian rupanya, itu menurut gue salut banget sih. Karena nggak gampang ngatur orang. Mereka menurut aku tegas sih. Tegasnya setegas itu. Yang kayak mungkin kalau di Indonesia, kalau orang kayak gini, kita mikirnya, ini orang kenapa sih? Kok gitu amat sama gue gitu loh. Kayak bisa kepikiran kayak gitu. Tapi kalau di sini mereka akan, oh iya, dia berbuat seperti itu demi kebaikan saya juga gitu loh. Kayak bisa kepikirannya sampai kayak gitu. Kayak mungkin kalau kayak contoh yang paling itunya yang aku ngerasa sendiri sih ya, kayak kemarinnya tuh aku sempet aku jadi sempet kayak dinas keluar kota kan, dan dinas keluar kota itu kan kayak aku lapor ini saya masuk dari kota mana dan segala macam. Jadi ada kejadian yang aku agak cuman itu menurut aku yang nunjukin kalau karena kayak gini loh, makanya kenapa China bisa kontrol dengan baik. Jadi aku tuh habis makan keluar dari satu restoran gitu. Dan nggak tahu kenapa tuh satpamnya di situ tuh tiba-tiba, jadi kan habis makan kan mau pulang, aku ada manggil yang kayak taksi online gitu lah. Jadi kan aku mau jalan ke pinggir jalan raya untuk naik dong. Tapi dia kayak bilang, tunggu ya, jangan, maksudnya tiba-tiba aku di stop sama satpamnya, dibilang, jangan lewat ya. Kayak, terus aku bingung dong, kenapa tiba-tiba nggak boleh lewat gitu. Tunggu, maksudnya kalau mau itu tunggu di sini, kalau enggak kamu dari jalan belakang gitu keluarnya. Tapi kan manggil istilahnya titiknya itu kan di jalan yang sini, kan itu tinggal jalan lurus aja udah keluar gitu. Terus aku disuruh tunggu, ya udah aku tunggu, aku toh itunya juga belum nyampe taksinya. Tiba-tiba tuh aku ngelihat kayak ada orang-orang pakai baju hazmat gitu keluar dari gedung sebelah aku. Terus aku kayak di situ kayak ada apa gitu ya, kenapa ada orang-orang pakai baju hazmat keluar dari gedung sebelah. Dan terus aku nanya akhirnya ke satpamnya kayak, kenapa ya ini, kenapa nggak boleh jalan ke situ? Dia bilang, tadi itu habis. Jadi kalau di China itu kan kalau sekarang ada orang-orang yang masuk dari luar negeri, itu mereka akan ada tempat kuarantin khususnya. Jadi hotel-hotel tertentu, ada beberapa hotel yang ditunjuk sebagai tempat kuarantinnya gitu loh. Nah, hotel-hotel ini, dan kebetulan kayaknya salah satu hotel yang ditunjuk itu hotel yang di sebelah tempat aku makan itu. Dan baru aja kayaknya ada ada orang yang baru datang dari luar negeri yang untuk dikuarantin jalan di situ. Jadi cuman jalan di situ. Bawa kopernya masuk. Dan orang-orang baju hazmat ini bawa desinfektan, dan mereka tuh bilang, jangan lewat ya sampai kita desinfektan dulu, kamu baru boleh lewat gitu. Itu kan detail yang kayak mungkin kalau kita mikirnya apaan sih, orang cuma jalan doang loh, masa kita bisa sampai kena gitu kan. Tapi mereka sebegitunya gitu loh. Jadi menurut aku
detail kayak gini sih. Dan ini kejadian baru-baru ini, jadi bukan yang kayak udah lewat lama juga. Jadi menurut aku mereka tuh masih bener-bener ngejaga sih sampai sekarang. Walaupun kesannya kayak oh China udah normal gitu. Tapi dari hal-hal kecil kayak gini sih yang bikin aku ngerasa gitu. Jadi memang untuk benar-benar make sure banget penduduk di sana tuh safety ya, merasa feel safe gitu. Gue nggak bayangin kalau misalnya itu dilakukan di Indonesia. Aduh. Ada di Instagram nanti postingan panjang. pasti ada aja yang nyinyir sih biasanya kalau kayak begitu. Ngapain sih gini, ribet amat? Kenapa sih kayak emang bisa kena kayak gitu, tapi memang mereka take that precaution setinggi itu karena memang mereka nggak mau take the risk lah untuk kayak tahun lalu kayak gitu kan. Ngomong-ngomong itu angkanya kalau boleh tahu ya, di sana tuh pertumbuhan tingkatnya tuh seberapa sih sehari angka kasusnya? Untuk sekarang ya? Untuk sekarang inilah. Setelah setahun kan, ini kan udah lebih dari setahun kan ya dari kejadian di Wuhan. Sekarang kalau misalnya untuk saat ini ya, per sekarang itu kalau untuk daerah-daerah provinsi sekarang yang agak parah itu di Hebei. Hebei itu baru minggu lalu kalau nggak salah mereka udah mulai protokol lockdown karena tiba-tiba suatu hari pas di swab itu 300 case. 300 itunya. case. Iya. Dan mereka langsung tutup. Jadi karena nggak mau ngambil risk untuk karena mereka habis swab semua dan ternyata daily-nya tuh bisa sekarang 80-an gitulah untuk HP ya. Terus kalau provinsi lain ya paling di satu provinsi ini ada 1, di provinsi yang mana ada 3, 2 gitu. Terus kalau untuk Beijing sendiri juga lagi agak tinggi, tapi cuma di satu daerah doang, jadi belum sampai lockdown sih. Jadi sehari bisa kayak ada 7, ada 8, terus kayak itu konstan dari akhir tahun kemarin. Makanya kenapa di sini juga sekarang lagi udah agak-agak ready kayak kalau misalnya angkanya naik terus mungkin akan ada protokol lockdown lagi gitu. Angkanya paling itu ya, boleh dibilang cuman puluhan doang ya. Kalau dibanding sama Indonesia kayak kesannya kayak nggak ada apa-apanya ini cuma baru belasan aja kita udah takut ini gitu loh. Kemarin udah 14.000 sehari kasusnya. Iya, jadi kayak pemerintah sini kalau nggak salah total yang kemarin aja tuh satu China ya nambahnya 144 dan kayak semua tuh udah mulai urgency ya udah siaga-siaga yang dari mana mesti swab atau apa gitu-gitu. Itu ini nggak sih di China udah mulai pada vaksin nggak sih? Vaksin udah kan, yang vaksin terakhir itu yang Sinovac itu kan udah lolos yang medical trial-nya kan. Terusnya di China juga udah mulai di roll out dengan mereka tuh targetnya itu sebelum Imlek nanti udah ada sekitar 1 juta orang yang divaksin kalau nggak salah, karena mereka untuk roll out vaksinnya juga bertahap, jadi di roll out ke orang-orang yang kayak bener-bener mereka tuh di front line, misalnya kayak yang orang petugas-petugas medis, terusnya orang kayak petugas sapu jalan, terus kalau nggak yang petugas-petugas yang builder gitu-gitu, pokoknya dari masyarakat yang lapisan yang agak ke bawah dulu, terusnya pelan-pelan kayak misalnya priority-nya ke orang-orang tua, terus ke ibu dan anak gitu. Jadi mereka ada tingkatan priority-nya gitu. Cuman udah mulai divaksin sih, dan kemarin aku juga baru baca berita yang untuk supir taksi online itu juga udah divaksin. Karena kenapa? Untuk beberapa case yang di Beijing kemarinnya itu, jadi yang ada yang kenanya juga supir taksi online karena mereka jadi sebenarnya tergolong golongan yang high risk lah untuk terjangkit, karena kan mereka kan ganti terus kan, kayak siapa yang naik mobil mereka juga mereka nggak mungkin ituin satu-satu gitu. Betul. Dan lu nanti juga bakal vaksin di sana dong, di China dong, bukan di sini. Kalau udah gilirannya, iya tergantung sih nanti akunya ada di mana sih harusnya. Kalau tiba-tiba lu dapat SMS dari Indonesia, lu bakal vaksin? Gimana dong, nggak bisa pulang.
Tapi gue nggak tahu tuh nanti tuh administrasi itu gimana gitu loh. Karena kan lu harus ini dong. Kalau lu udah divaksin di sana kan lu sebenarnya nggak perlu vaksin di sini lagi kan harusnya. Iya. Nah tuh gue nggak tahu tuh kalau orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu gimana tuh ceritanya itu. Kalau itu kayak untuk di sininya juga belum ada kayak instruksi jelas sampai gimana sih. Soalnya kan yang di Indonesia pun baru mulai roll out kan kalau nggak salah ya. Iya. Betul. Nah, lu sendiri kalau ngomong tentang Wuhan nih, lu pernah nggak sih sebenarnya ke Wuhan itu? Kalau aku sendiri belum pernah ke sana. Jauh nggak dari Beijing itu? Lumayan, dia tuh di bagian tengah di provinsi Hubei kan, jadi dia di agak bagian tengahnya China lah. Kalau Beijing kan agak utara gitu. Jadi dan kebetulan aku belum main ke sana sih. Oke, kalau ke sana kurang lebih berapa jam tuh kalau naik mobil atau naik pesawat? Wah, pesawat kalau ke daerah tengah gitu paling 1,5 jam sampai 2 jam kayak kira-kira. Berarti kalau naik mobil tuh bakal lama dong. Kalau lama kan jauh soalnya. Kalau naik kereta juga bisa yang berapa belas jam gitu baru nyampe. Gue pernah baca gitu loh. Kalau ini orang Indonesia sih yang cerita ya. Jadi kalau di China itu jangan merasa kalau orang China bilang oh tempatnya deket kok. Tenang aja jalan kaki bisa. Definisi dekatnya orang China dan orang Indonesia itu bakal berbeda jauh. Beda, iya betul. Karena misalnya kalau orang Indonesia dibilang jalan paling, misalnya jalan 5 menit lah. 5 menitnya orang Indonesia kan ya paling cuma lurus terus belok dikit udah nyampe gitu. Tapi kalau di China mungkin ya 1 kilo juga mereka bilang deket lah 1 kilo, deket lah gak gitu jauh jalan aja gitu. Cuman mereka nggak akan kayak detailin dan begitu udah jalan kayak kok nggak nyampe. Karena kan orang sini jalan terus kan. Kalau orang Indonesia kan nggak, maksudnya untuk jalan kaki aja tempatnya nggak ada kan. Jadi mungkin akan terasa bedanya lah. Betul. Nah itu pasarnya sekarang udah buka lagi ya, pasar yang katanya adalah tempat pertama di mana virus itu outbreak ya, pasar di Wuhan itu. Kalau itu aku kurang tahu sih ya. Cuman terakhir kalau lihat dari berita sih katanya sih udah nggak beroperasi ya. Kayak soalnya dia udah ditutup, bener-bener ditutup semua gitu loh. Jadi kalau dari luar kita udah nggak ngeliat itu bentuknya pasar. Soalnya itu udah kayak ditutup, bener-bener ditutupin semua gitu loh dari luarnya. Dan kalau aku sih nggak pernah nge-search lagi tentang pasar itu ya after yang tahun lalu itu. Cuman sepengetahuan aku sih itu udah nggak beroperasi sih. Cuman memang aku juga sempat lihat ada berita yang bilang mereka beroperasi lagi dan segala macam. Tapi setahu aku setelah itu pemerintah sini somehow kayaknya ada kebijakan untuk pasar-pasar itu nggak boleh beroperasi dulu gitu kalau nggak salah. Iya, soalnya itu yang gue sempat baca, katanya pasarnya tuh udah dibuka lagi. Nah, gue kan nggak tahu kan, karena kan yang gue baca berita itu dari media di Indonesia. Nah, terus sekarang lu di sana kalau kerja segala macam gitu, maksudnya gimana ya? Tetap pakai masker juga kalau ke kantor juga ya ada jaga jarak atau mungkin sekarang lebih banyak di rumah atau gimana sih kalau di sana? Kalau di Indonesia kan sekarang 25% kan di kantor, 75% kerjanya di rumah. Kalau di sana gimana? Kalau untuk di sini kalau untuk di Beijing ya masker tetap. Untuk kalau misal keluar rumah pun kalau nggak pakai masker kayaknya aneh, diliatin orang kayaknya kok nggak pakai masker gitu. Walaupun memang sebenarnya udah lebih nggak kalau mungkin dulu kalau nggak pakai masker keluar rumah kan langsung ditunjuk-tunjuk sama satpam, kamu maskernya mana gitu. Tapi kalau sekarang mungkin udah agak nggak begitu. Cuman kayak masuk gedung itu, kalau masuk gedung kantoran itu tetap harus ada masker, kalau nggak boleh masuk. Udah gitu cek suhu tubuh sama health code itu wajib, scan health code yang tadi aku bilang itu. Terus udah gitu untuk di dalam tapi udah 100% semua balik ke kantor sih untuk sekarang. Jadi nggak itu, cuman nggak masker tetap. Dan tapi kalau untuk di dalam kantornya sendiri itu kembali ke kesadaran masing-masing aja. Kalau kamu memang merasa safe di kantor,
ya buka masker nggak bakal ada yang ngomelin juga gitu. Cuman kalau misalnya masih mau pakai masker terus pun juga nggak bakal ada yang ngejudge apa gimana gitu. Jadi kayak masih, menurut aku masih kayak 50-50 gitu sih. Ya, jadi berarti kurang lebih mirip-mirip kayak di sini sebenarnya sih ya. Kadang-kadang juga gue lihat di beberapa kantor di sini kalau ada yang lepas, mau lepas aja. Iya, cuman mungkin kalau kondisi di sini sekarang masih kayak di Indo, mereka semua maskeran sih. Karena waktu itu memang waktu yang lagi maksudnya yang lagi angkanya tinggi-tinggi banget itu di dalam ruangan kantor tuh diwajibkan. Karena kalau ini kan karena memang kita nggak, maksudnya belum protokolnya yang sampai kayak siaga berapa gitu, makanya kenapa di dalam space kantor itu nggak apa-apa gitu. Untuk Beijing ya. Nah, lu kan sekarang lu bilang tadi lu sudah 10 tahun ya tinggal di China ya. Apa sih yang membuat lu betah gitu tinggal di sana? Ya walaupun lu juga bilang ada bolak-balik juga gitu loh. Iya. Tapi kan lu boleh dibilang lu mostly lebih banyak tinggal di sana kan dibandingkan di Indonesia kan? Untuk 10 tahun terakhir ya, lebih banyak tinggal di sini daripada di Indonesia. Apa sih yang membuat lu betah gitu lu tinggal di sana? Apa yang membuat betah ya? Banyak yang nanya sih ya kayak gini, cuman tiap kali ditanya aku juga maksudnya nggak ada alasan yang kayak specific reason yang bikin betah, cuman kayak memang udah karena kan aku sekolah di sini ya, kuliah di sini, jadi karena ada unsur kayak udah biasa dengan hidup di sini gitu loh. Makanya kayak malah balik ke Indonesia, jadi kayaknya nggak gitu biasa sama cara kerjanya dan segala macem gitu. Mungkin ada faktor lebih biasa sih. Cuman memang kalau secara kalau buat aku sih ya personally, untuk efektivitas kerja aku lebih cocok sama yang di sini sih daripada di Indonesia. Terus kalau makanan gimana? Itu kan salah satu juga hal yang sangat-sangat challenging buat orang Indonesia tuh kalau tinggal di luar negeri atau liburan ke luar negeri kan. Makanan. Habis 10 tahun kayaknya apa juga bisa dimakan sih di sini ya. Cuman memang karena variasi makanan di sini juga nggak yang kayak bilang, mungkin orang ngebayanginnya, oh cuma Chinese food doang kalau di China dan segala macam. Sebenarnya kenyataannya di sini ya mau makan apa juga ada gitu. Mau makan Western lah, Korean lah, Japanese lah dan segala macam, semuanya ada gitu loh. Sama aja kayak di Indonesia gitu loh. Cuman mungkin bedanya ya di sini, kalau di Indonesia ya sama aja, kalau di Indonesia kan lebih maksudnya lebih banyak pasti makanan Indonesia dong. Kalau di sini lebih banyak Chinese food-nya gitu. Kalau untuk aku nggak ada masalah sih. Walaupun mungkin ada beberapa makanan yang sampai sekarang juga aku nggak makan gitu. Maksudnya mungkin orang China-nya makan, tapi aku tetap nggak sentuh gitu juga ada. Cuman sejauh ini aku cocok-cocok aja sih. Makanya bisa bertahan selama ini. Dan lu ini nggak sih, ada rencana nggak sih, atau mungkin terpikiran gue sebenarnya pengen deh ngambil jadi warga negara, citizenship di sana, pindah ke warga negaraan gitu? Kalau sampai pindah ke warga negaraan enggak sih. Itu kayak udah ekstrim banget, kayak aku mau mengabdi untuk negara ini gitu, enggak juga. Maksudnya enggak sebegitunya gitu. Masih cinta Indonesia kok. Cuman apa namanya? Tapi kalau untuk mikir mau ambil green card itu sempat kepikiran sih. Karena kan sebenarnya green card-nya sini tuh tujuannya tuh biar nggak usah tiap tahun perpanjang visa aja kan. Kalau green card kan bisa dikasih yang 10 tahun, udah nggak perlu pakai visa dan bisa langsung bolak-balik gitu loh. Tanpa mesti mikirin, visa kemarin kapan ya expired-nya ya, nanti mesti perpanjang lagi apa mesti apply baru atau itu. Karena kan sebenarnya apply visa ke China lumayan ribet kan kalau misalnya itu, untuk yang jangka waktunya yang panjang gitu. Dan lu kalau itu aja sih. Dan nih, ini pas lagi lu pertama kali di sana, pas lu sekolah, itu bahasa itu nggak jadi tantangan buat lu atau gimana? Karena kan belajar bahasa Mandarin itu kan, ini menurut gua ya, dan juga menurut banyak orang juga, susah kan, karena ada intonasinya itu loh. Beda intonasi pun jadi beda arti. Iya, betul. Atau lu memang dari kecil lu memang udah bisa ngomong Mandarin atau gimana? Enggak sih, aku juga
belajar Mandarin karena di sekolah kan, kalau di sekolah swasta di Indonesia ada programnya kan, ada kelas Mandarin gitu. Aku juga belajarnya dari situ. Terusnya juga oh nggak ada ya? Oke, kebetulan berarti sekolah yang aku pergi itu ada. Dan selain belajar dari situ juga paling karena dilesin orang tua sih. Terusnya pas nyampe sini juga sebenarnya iya bisa, cuman untuk maksudnya untuk rate untuk bisa untuk kuliah, maksudnya kita kelas menggunakan bahasa Mandarin full juga, itu juga jadi tantangan waktu di awal. Makanya kenapa aku waktu itu ambil kelas bahasa dulu sama preparation kelas dulu sebelum masuk kuliah. Karena kan aku nggak pernah belajar fisika, kimia, dan biologi pakai Mandarin. Jadi kayak even matematika pun gitu kan. Jadi kayak jadi aku mesti kayak ya di setahun pertama itu basically memperdalam gimana preparation, makanya preparation kelas untuk siap untuk kalau masuk ke kelas kuliah bisa ngikutin gitu loh. Tetap ada itunya lah, nggak yang langsung gitu. Iya. Terus kan kerja di perusahaan apa sih? Bergerak di bidang apa sih sekarang ini di sana? Di bidang IT, perusahaan IT. Oke. Ngomong-ngomong tentang IT, tentang teknologi ya, ada yang pernah bilang gitu, gini sama gua. Indonesia itu boleh dibilang kondisi sekarang di Indonesia ya, secara teknologi itu adalah hal yang terjadi di China 10 tahun yang lalu. Benar nggak? Kan lu yang bisa melihat, karena lu ada di dua negara, lu bolak-balik di dua negara ini kan. Jadi apa yang ada di Indonesia sekarang, dengan sekarang kan kita mulai bisa pakai bayar-bayar pakai kayak GoPay lah, pakai OVO dan kawan-kawan. Itu adalah kejadian yang dialami China 10 tahun yang lalu. Menurut aku sih kurang lebih sih ya. State-nya. Jadi kan dulu juga aku masih ngerasain yang di China masih zaman pakai cash sampai akhirnya dia beralih jadi cashless itu. Jadi sekarang kan Indonesia juga udah pelan-pelan masuk kan. Menurut aku bener sih, ada benernya. Cuman untuk progresnya itu menurut aku Indonesia nggak secepat China sih untuk progresnya kan. Oh ya? Kelihatannya sih nggak tahu kenapa jadi nggak tahu ya, kalau dulu tuh karena di China mungkin karena waktu progressing kayak gitu juga, tapi sebenarnya sama sih kan, banyak keluar yang bisa bayar pakai QR code-nya banyak dulu, terus nanti dia pelan-pelan istilahnya yang nggak bisa bertahan mati sampai akhirnya cuman tinggal yang bener-bener jadi yang memonopoli pasar ini istilahnya gitu loh, untuk yang payment gitu ya istilahnya. Iya, jadi kayak cuman aku lihat-lihat di Indonesia sekarang malah makin banyak. Jadi kayak mungkin belum sampai state yang dia mulai mengerucut istilahnya. Sampai nanti ada 1 atau 2 yang lebih dominan dan mereka yang bakal handle pasarnya segala macam gitu. Dan malah gue pernah lihat pakai aplikasi WeChat di sana bisa ini ya, pas lagi Imlek bisa kasih angpau pakai WeChat. Iya. Itu tiap tahun biasanya grup-grup kantor gitu nanti bosnya ngirimin angpau yang misalnya buat random amount gitu, terus nanti semua orang rebutan gitu. Itu seru-seruan gitu sih. Enak banget ya. Berarti udah ini dong, kalau udah jarang banget dong orang pakai kayak misalnya kasih duit secara fisik atau kasih angpau secara fisik gitu. Kalau kasih angpau secara fisik mungkin kalau yang orang-orang tua masih itu juga mungkin masih ada ya. Cuman kalau fisik cash itu aku udah jarang banget lihat. Malah kalau ngelihat orang tiba-tiba ngasih cash itu aku kayak, oh dia pakai cash, kayak bisa ada feeling kayak gitu. Jadi malah terlihat aneh ya sekarang kalau kasih cash ya. Iya, jadi kayak masih pakai cash, apalagi kalau udah yang keluar logam-logam itu kan, kayak udah lama banget gak ngeliat yang uang, kayak udah lama banget gak ngeliat uang asli gitu loh. Kayak semuanya sekarang digital soalnya. Itu bisa orang tua sih, kayak yang tadi lu bilang. Iya, karena mereka masih kayak mikir, ada juga soalnya orang tua yang nggak pakai WeChat kan, dan nggak bisa pakai handphone yang kayak smartphone gitu juga, mereka masih kayak maksudnya go the old way gitu lah. Smartphone di sana tuh paling banyak dipakai apa sih? Smartphone di sini paling banyak dipakai apa? Yang sering dilihat. Sebenarnya banyak sih, Pak. Tapi yang aku lihat-lihat paling banyak itu kalau nggak Xiaomi itu Huawei deh kayaknya. Di antara dua itu.
Oh, jadi Iya. Xiaomi di negara asalnya pun juga banyak yang pakai ya? Banyak yang pakai, iya. Karena Xiaomi lumayan banyak produk selain handphonenya juga kan. Jadi kayak dia tuh menurut aku kayak Google. Jadi kayak ada Google Home kan yang semuanya bisa di-connect. Jadi Xiaomi itu punya juga yang namanya Mi Home. Jadi kayak dari colokan lah, terus yang kettle air lah, yang kayak gitu-gitu juga mereka jual gitu, dan semuanya kayak smart untuk produk smart home-nya mereka gitu. Gue pernah lihat tuh apa, jadi toko Xiaomi gitu tuh mirip kayak Miniso di sini, jual macam-macam. Tapi Miniso kan juga ini ya, yang punya sebenarnya China kan, bukan Jepang kan? Iya, setahu aku Miniso juga dari sini. Iya. Cuman orang-orang yang punya Jepang itu kalau nggak salah Daiso apa Korea ya? Pokoknya ada satu lagi yang memang punya Jepang gitu, itunya. Gue kurang tahu. Cuman karena namanya Miniso, jadi orang-orang kira, oh mungkin ini dari Jepang. Iya, gue juga baru tahu, ternyata ini yang punya orang China. Makanya murah kan produk-produknya itu. Iya. Tapi murah gimana ya? Kalau dia dibilang murah pun di China itu bisa menjaga kualitas tuh bagus banget. Iya. Miniso sini bagus sih. Bahkan Miniso tiap negara menurut aku beda. Iya, beda sih. Oh, ya? Miniso China sama Miniso Indo pun beda menurut aku. Oh ya, beda ya? Waktu aku lihat produknya sih, kayak mungkin di China dengan harga segini aku barangnya quality-nya semana, tapi kayak di Indo nggak sebagus yang di China itunya. Jadi aku mikir kayak mungkin ada efek karena mungkin mereka mesti kayak nggak tahu beda, maksudnya masukin barangnya beda apa gimana, cuman tetap feeling kayak berasa beli di China lebih murah tetap gitu ya. Iya. Oke, jadi berarti lu bisa dibilang lu lebih happy lah kalau tinggal di sana ya. Untuk saat ini ya sih. Untuk saat ini lu lebih happy tinggal di China. Iya. Iya. Lu berarti sekarang belum bisa balik ke Indonesia dong? Nggak, Bu. Sebenarnya dibilang bisa nggak bisa sih. Soalnya gini, kalau misalnya untuk sekarang ini mau balik ke Indonesia, satu, tiketnya tuh harganya nggak wajar. Jadi berapa emang sekarang tiketnya? Sekarang di belasan juta at least. Belasan juta? Iya. Itu udah kayak mau ke Eropa aja. Karena kan banyak maskapai ditutup kan penerbangannya, dan mereka berusaha ngurangin jumlah yang itu juga sih. Jumlah orang yang keluar masuk lah, makanya kenapa jadi sekarang harga tiketnya mahal dan kebanyakan hampir nggak ada penerbangan lebih tepatnya. Terus kalau nyampe Indo kan quarantine, dan yang masalah tuh sebenarnya belum tentu bisa balik lagi gitu loh. Karena kalau aku balik sini lagi, itu satu, visanya mesti sekarang yang bisa masuk ke China itu cuman pemegang izin visa kerja. Oh, oke. Dan jadi kan visa pelajar, bahkan student yang di sini pun belum, student Indonesia yang sekolah di sini semuanya tuh belum ada yang bisa balik. Udah setahun mereka nggak balik karena mereka nggak boleh masuk gitu kan. Terus selain itu kalau masuk sini pun aku karantin lagi kan. Aku nggak tahu kalau balik ke Indonesia, karantin yang di Indonesia tuh ditanggung sendiri apa ditanggung pemerintah, itu aku kurang tahu. Cuman yang aku tahu balik ke sini karantin ditanggung sendiri. Dan itu kita istilahnya bayar kamar hotel dan bayar makan tiap hari sendiri. Selama kemarinnya itu masih 14 hari. Cuman baru-baru ini kayaknya ada new kayak kebijakan gitu yang bilang mau ditambahin jadi karantinnya 21 hari ditambah 7 hari lagi di rumah. Jadi kayak sebulan. Itu semua bayar sendiri. Buset. Kalau misalnya kayak gini deh, misalnya kalau misalnya gue kayak mau jalan-jalan traveling ke sana, berarti boleh dibilang gue sebulan tuh udah cuma karantin aja di sana kan? Gak bisa masuk yang traveling, visa travel pun gak dikeluarin sama mereka. Iya, gue tahu. Maksudnya misalnya kalau mau jalan. Oh iya, kalau misalnya masuk pun iya sebulan di dalam itu dulu. At least 2 minggu lah. Soalnya kan yang kebijakan yang 3 minggu plus 7 ini baru Beijing yang kayaknya mau jalanin. Soalnya tiap provinsi beda kebijakannya. Oh gitu.
Oke, berarti sekarang di sana bisa disimpulkan udah sepertinya normal, yang tadi lu bilang new normal, dan ya udah nggak seheboh seperti zaman-zaman awal-awal di Wuhan itulah ya. Iya, kalau yang pas zaman-zaman awal itu kan yang bener-bener jalan kosong, nggak boleh ada yang keluar dan segala macam itu kan. Sampai ada bikin meme ini zombie apocalypse nih. Iya, dan yang melanggar pun dihukum sampai di penjara gitu kan. Ada juga yang kayak gitu kasus-kasusnya. Karena waktu yang tahun lalu kan juga banyak sebenarnya orang-orang yang ngebangkang kan. Kan kita nggak expect semua orang bisa nurut lah 100%. Ada tuh beberapa yang ngebangkang, mereka lari-lari keluar lah atau gimana, dan mereka tuh langsung ditangkap di situ sih. Jadi makanya kenapa setegas itu makanya waktu lockdown itu. Jadi nggak yang macem-macem gitu. Lu pas lagi lockdown kemarin nggak ini lagi di Indonesia lo ya? Lagi di Indonesia kebetulan, iya. Untungnya lagi di Indonesia. Jadi nggak kena itu, nggak kena lockdown. Kalau nggak bakal stres banget. Tapi sebenarnya, kalau nggak bakal stres banget kali di situ. Tapi nggak tahu kenapa ya, kayak selama di Indo pun untuk aku sendiri kan aku WFH juga jadinya. Tapi aku di rumah terus. Jadi setelah yang mulai PSBB itu juga aku cuman di rumah aja, dan aku ngerasa kayaknya nggak, sebenarnya kalau untuk demi kebaikan bersama ya kenapa enggak gitu loh. Jadi kayak aku nggak bilang sampai stres yang kayak bilang aduh aku pengen keluar deh, yang gitu juga enggak sih. Masih lebih, jadi malah aku mikir kalau misalnya aku lockdown di Beijing waktu itu pun mungkin aku juga santai-santai aja sih. Tapi ya mungkin kalau secara aturannya lebih ketat sana lah. Kayak tadi lu bilang aja langsung ini kan, orang ada keluar langsung ditangkap. Kalau di sini kan enggak. Iya, makanya tingkat ketegasannya beda sih. Lu keluar ke sini, lu keluar dari rumah ke minimarket masih buat belanja-belanja kan? Kalau di itu benar-benar strict banget, dan mereka tuh strictnya sampai yang aku salut waktu itu, jadi sejenis kayak kalau di Indonesia tuh nyebutnya apa ya? Jadi kalau di sini ada kayak nyebutnya kayak komite buat komplek gitu loh. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk semua urusan komplek ini. Jadi sejenis kalau di Indonesia mungkin kayak ketua RT or something kali ya. Tapi mungkin aku juga nggak gitu tahu ketua RT di Indo seperti apa. Maksudnya tingkat responsibility-nya sebanyak yang komite ini apa enggak. Mereka itu waktu itu lockdown itu, mereka bener-bener tiap hari, jadi ada orangnya akan ketokin rumah satu-satu. Cek ada berapa orang di rumah, ada yang keluarga, suhu tubuhnya berapa, semua dicek satu-satu, semua komplek yang ada di China. Jadi kayak itu tuh bener-bener, menurut aku tuh itu amazing banget sih, dan mereka tuh bener-bener ketokin satu-satu, dan kalau ada yang nggak bisa dihubungin, mereka akan cari cara gimana caranya biar tahu ini orang ada di mana gitu loh. Karena itu bentuk kayak responsibility mereka. Makanya kenapa China awal-awal tuh semua data tuh bisa langsung di-compile itu tuh karena memang banyak yang orang yang turun langsung, maksudnya istilahnya turun langsung ke tempat kejadian untuk kayak nge-track semuanya gitu loh. Jadi nggak kayak dilepas gitu aja, yuk kita lockdown terus udah gitu, enggak gitu. Itu dicek tiap hari, kamu beneran di rumah apa enggak kalau kamu itu. Makanya kan ada yang scene berantem itu kan karena itu. Gara-gara itu. Iya. Ini boleh ntar ditaruh di depan ya, jadi teaser di depan podcast. Rumah diketok-ketok. Iya, buat dicek suhu tubuhnya, terus make sure dan mereka tuh maksudnya kalau misalnya ada yang demam gitu, mereka jadi langsung komite itu akan langsung koordinasi, panggilin ambulans dan segala macam, dan langsung dibawa ke pusat karantinanya gitu. Jadi waktu itu tuh seketat itu gitu. Wow, gila ya, sistemnya bener-bener ini banget ya. Tapi hasilnya kelihatan ya, bisa ditekan banget angkanya. Iya, dan menurut aku bener-bener nggak cuman dari pemerintahnya doang yang kasih kebijakan atau kasih peraturan, tapi benar-benar dari semua lapis masyarakatnya juga ada yang misalnya kayak komite itu gimana mereka mau tegasin ke
orang-orang di dalam kompleknya dia gitu. Jadi kayak dari berbagai level masyarakat sih menurut aku ini. Kayak kerjasama sinergis atas bawah sih. Nggak bisa cuman dari satu kayak cuman bilang level atas bilang, oh ini kita kayak gini ya, terus ya udah, terus yang level bawahnya nggak ada yang liatin pun juga selamanya nggak akan bisa dikontrol gitu.